pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN. Ya. Kemudian yang kedua adalah pelamar tadi yang ada dalam pangkalan database BKN itu dia mendaftar dan mengikuti seleksi P3K tahap 1 atau dia tidak lulus seleksi CPNS. Jadi Bu Menteri, Pak Kepala, ya Pak Waka, bahwa mereka yang tidak lulus CPNS tadi yang menjadi pertanyaan itu, mereka nanti akan menjadi paruh waktu karena mereka sudah mendaftar. Karena di dalam Permen 46 mereka itu mendaftar hanya untuk satu kali, gitu ya. Kemudian juga pelamar yang tidak mendapatkan kebutuhan formasi. Jadi dia formasinya itu penuh, gitu. Yang melamar ada 100, formasinya ada 50, maka yang 50 itu otomatis dia menjadi paruh waktu. Dan ini hanya berlaku dalam masa transisi bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN. Ya. Jadi ini adalah Bapak Ibu sekalian, kira-kira P3K paruh waktu itu. Nah, oleh sebab itu, dari rumusan ini sudah dituangkan dalam kebijakan Bu Menteri. Nah, oleh sebab itu, apa nih yang menjadi kriterianya di sini? Yang pertama, bahwa pegawai non-ASN yang telah dilakukan pendataan dan mengikuti seleksi. Jadi dia itu wajib mengikuti seleksi, mendaftar dan mengikuti seleksi di tahun anggaran 2024 ini. Ya. Kemudian juga pegawai non-ASN yang telah mengikuti tahapan. Ya, jadi tahapannya dia sudah dia ikuti semua, mendaftar dan mengikuti seleksi. Kemudian juga pegawai non-ASN yang mendaftar pada pengadaan P3K namun tidak dapat formasi. Kemudian yang terakhir itu karena anggaran untuk membayarnya tidak terpenuhi, maka dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Namun syaratnya ini penting, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana kalau pegawai non-ASN dia tidak memiliki ijazah? Maka syaratnya itu adalah harus memiliki ijazah sesuai dengan syarat jabatan yang diduduki. Nah, untuk ijazah ini nggak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian, karena dari keputusan Bu Menteri itu menyebutkan ada 4 jabatan. Ya, yang ini bisa dilamar oleh seluruh kualifikasi pendidikan. Ya, jadi kalau yang tidak punya ijazah, maka dia tidak bisa mendaftar dan mengikuti seleksi P3K. Kenapa ijazah ini penting? Karena ijazah ini nanti sebagai dasar, pertama dasar pengangkatan, kedua dasar penggajian dia akan di golongan mana. Jadi kalau tidak ada ijazah, kita tidak memiliki dasar untuk itu. Kemudian syaratnya juga adalah terdata dalam database BKN, ya, dan memiliki tadi masa kerja 2 tahun, ya, pada saat seleksi ASN 2024. Jadi rata-rata kalau di dalam database BKN itu, maka dia seharusnya sudah memenuhi syarat. Dan yang ketiga itu adalah mendaftar dan telah mengikuti seleksi di tahun 2024. Nah, oleh sebab itu ada mekanismenya nanti bahwa usulan penetapan kebutuhan sebagai dasar pengajuan, ya, nomor identitas nomor identitas ASN kemarin yang kita sepakati itu ke BKN. Kemudian ada masa perjanjian kerja ditetapkan 1 tahun, itu yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Kemudian Bapak Ibu sekalian, maka usulan ini menjadi penting ketika sudah selesai seleksinya, maka nanti dalam hal pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN pada BKN ini telah diangkat menjadi paruh waktu, kemudian instansi bisa mengusulkan menjadi PPPK dengan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian kinerjanya. Ya. Jadi artinya nanti teman-teman tadi yang sudah menjadi paruh waktu itu bisa menjadi P3K tanpa melalui seleksi. Dan juga tidak lagi mengusulkan nomor identitas ASN, karena nomor identitas ASN-nya itu sudah melekat ketika dia menjadi P3K paruh waktu. Nah, oleh sebab itu, di sini kalau kita lihat berarti dia sudah ditetapkan sebagai pegawai, kemudian diberikan nomor identitas ASN, maka PPK itu tidak perlu lagi mengusulkan NIP.
ya, nomor identitas ASN-nya karena dia sudah melekat sebelumnya, ya. Jadi nanti Bu Menteri Pan-RB itu akan menetapkan rincian kebutuhannya di instansi pemerintahnya. Kemudian nanti PPK itu bisa langsung menetapkan pengangkatan P3K-nya. Jadi artinya ini ada yang dipotong Bu Menteri tahapannya. Tahapannya ada dipotong, tidak ada 2 tahapan untuk usulan identitasnya NIP3K-nya atau disebutnya kemarin itu Pak Kepala menyebut dengan nomor identitas ASN itu tidak diperlukan lagi. Tadi ada 5 tahap menjadi 3 tahap karena sudah kita lekatkan dia di awal nomor induknya. Nah, oleh sebab itu nanti terkait dengan mekanisme kerjanya, nanti masing-masing instansi pemerintah karena ini ada kontrak kerja itu mengatur dalam perjanjian kerjanya, ya. Kemudian dia akan menjalankan tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti kalau dia paruh waktu guru ya dia melaksanakan tugas-tugas sebagai guru. Sebagai tenaga kesehatan dia pun akan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana kementerian tugas-tugas di bidang kesehatan. Nah, oleh sebab itu maka tadi apa yang menjadi hak dan kewajiban P3K paruh waktu, ya. Jadi paruh waktu itu berhak mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi dia akan mendapatkan mendapatkan penghasilan gitu ya Bu, berapapun penghasilannya sesuai dengan kemampuannya gitu. Tapi boleh fasilitas misalnya dia ada ikut rapat dan sebagainya ketika ada dapat honor dan sebagainya itu memungkinkan. Kemudian dari sisi kewajiban karena dia juga merupakan ASN, maka dia akan mendapatkan tadi kewajiban-kewajiban itu. Nah, kemudian nanti dari aspek penghasilan untuk paruh waktu itu diberikan paling sedikit ya sesuai dengan besaran yang diterima ketika menjadi non ASN ya atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah itu ya. Kemudian sumber pendanaannya bisa berasal dari selain belanja pegawai. Nah, kemudian P3K paruh waktu juga itu harus memenuhi ketentuan terkait dengan disiplin ya sesuai dengan disiplin ASN. Nah, ini Bapak Ibu sekalian supaya dari awal pun dia sudah memahami bahwa mereka itu wajib ya memenuhi ketentuan tersebut ya. Nah, demikian barangkali Pak Kepala beberapa hal yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu.